Sebelum dilakukannya proyek konstruksi, akan ada sebuah perjanjian awal antara pihak-pihak yang terkait di dalam proyek konstruksi tersebut. Biasanya yang terlibat adalah antara pihak penyedia jasa dengan penyewa jasa. Tujuannya agar di dalam proyek konstruksi tersebut tidak akan ada suatu kejanggalan atau penyimpangan dalam proyek konstruksi. Perkenalkan, nama saya Haikal Abdul. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah contoh tentang kontrak atau perjanjian awal konstruksi antara penyedia jasa dengan pengelola jasa. Baik, langsung kita mulai saja. Jadi seperti inilah contoh dari surat perjanjian atau kontrak kerja. Dalam contoh ini saya mengambil perjanjian antara Bapak Maulana Hasan Al-Maghribi dengan CV Haikalong Sejahtera dalam pekerjaan pembangunan rumah idaman Bapak Maulana Hasan Al-Maghribi. Tanggal surat 21 Oktober 2035. Paket pekerjaan pembangunan rumah idaman, lokasi Kecamatan Losari, kode pembayaran dan nilai kontrak. Dalam surat ini ada surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan dengan nama pembangunan rumah idaman Bapak Maulana Hasan Al-Maghribi. Jadi seperti ini bisa ada nama orang yang akan menyewa jasa dan nama direktur utamanya yang mewakili Haikalong Sejahtera atau disebut penyedia jasa. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan dalam surat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan lainnya, mengingatkan bahwa telah diadakan penyelidikan penyedia yang telah sesuai dengan dokumen pemilihan. Jadi penyewa jasa telah menunjuk penyedia jasa menjadi pihak dalam kontrak ini melalui surat penunjukan penyedia barang dan jasa untuk melakukan pembangunan rumah idaman yang disebut pekerjaan konstruksi. Jadi dalam surat kontrak konstruksi ada pasal-pasal yang harus dipatuhi antara kedua pihak ini ya. Di dalam pasal pertama adalah tugas pekerjaan, di mana pihak penyewa jasa memberikan tugas kepada penyedia jasa dan penyedia jasa menerima tugas tersebut untuk dilaksanakan dengan nama pekerjaan pembangunan rumah idaman Bapak Maulana Hasan Al-Maghribi yang dilaksanakan di Desa Pangangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Lalu pasal kedua ada jenis kontrak. Jenis kontrak yang digunakan dalam surat kontrak ini adalah kontrak lump sum, di mana pihak penyewa jasa penyelesaian, di mana pihak penyewa jasa penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan atau konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya telah ditambah sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Berarti dalam jenis kontrak ini penyewa jasa akan tinggal memakainya saja ya. Kemudian nilai dalam kontrak ini senilai 150 juta rupiah dan mempunyai harga tetap. Pasal keempat ada pembayaran dilakukan ke bank PT Bank Antariksa dengan nomor rekening ini sekian atas nama CV Haikalong Sejahtera. Pasal 5 dokumen kontrak. Dalam kontrak juga terdapat dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Kita lihat saja seperti ini. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dalam dokumen lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka di atas. Kemudian ada jangka waktu pelaksanaan. Dalam kontrak ini jangka waktu pelaksanaan sudah ditetapkan sampai 100% ya, yang disebut dalam persyaratan ini sudah dilakukan selama 2 bulan berhitung sejak 30 Oktober sampai 30 Desember 2035.
waktu penyelesaian sebagaimana dalam pasal 1 dalam ayat 1 dan 2 pasal ini tak dapat diubah oleh penyedia jasa. Jadi dalam kontrak ini waktu tidak boleh diulur ya, atau melebihi batas waktu kecuali dalam keadaan memaksa dan harus disetujui oleh penyewa jasa. Jadi pasal kedua adalah keadaan kahar, yang adalah suatu kejadian di luar kendali atau keadaan memaksa yang dapat diliputi seperti bencana alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan lain-lain. Terus ada kesepakatan jika apa saja yang harus dipenuhi dalam keadaan kahar ini. Terus ada sanksi dan denda jika pihak penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah idaman Bapak Maulana Hasan Al-Maghribi sesuai dengan jangka waktu, maka untuk setiap keterlambatan pihak penyedia jasa membayar denda kelambatan sebesar 1% dari harga kontrak. Jadi setiap harinya jika ada keterlambatan 1 hari, misalnya melebihi tanggal 30 Desember berarti 31 Desember 1 hari, maka pihak penyedia jasa akan membayar denda kelambatan sebesar 1% dari 150 juta tadi. Kemudian ada tanda tangan penyewa jasa dan penyedia jasa. Jadi begitulah contoh surat kontrak kerja antara pihak Bapak Maulana Hasan Al-Maghribi dengan CV High Golong Sejahtera dengan pekerjaan pembangunan rumah idaman Bapak Maulana Hasan Al-Maghribi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.